Halo adik-adik siswa, kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran IPA Terpadu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan unsur, senyawa, dan campuran. Nah, perhatikan semua benda yang ada di sekitar kamu. Ada pensil, buku, meja, kursi, jendela, pakaian, dan yang lainnya. Nah, tersusun atas apakah benda-benda tersebut? Semua benda di bumi kita tersusun atas materi. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di dalam alam dapat diklasifikasikan menjadi satunggal dan campuran. Yang termasuk satunggal adalah unsur dan senyawa. Apa sih unsur itu? Nah, unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Beberapa ilmuwan kimia telah menemukan lebih dari 100 macam unsur yang ada di bumi. Berdasarkan sistem periodiknya, unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu unsur logam, semilogam, dan non-logam. Unsur logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, berwarna putih mengkilap atau keperakan, dan pengantar listrik yang baik, serta mempunyai titik didih atau titik lele yang tinggi, dan juga dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Contoh unsur logam adalah aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, perak, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Unsur semilogam disebut juga dengan istilah metaloid, karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Umumnya unsur ini bersifat semikonduktor, jadi saat suhu rendah, unsur ini tidak dapat mengantarkan listrik dengan baik atau disebut juga dengan isolator. Sedangkan saat suhu tinggi, unsur ini dapat mengantarkan listrik dengan baik. Unsur semilogam berwujud padat, namun teksturnya lebih rapuh dibandingkan unsur logam serta berwarna abu-abu mengkilap atau keperakan. Contohnya yaitu boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Selanjutnya adalah unsur non-logam. Unsur non-logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan. Umumnya berwarna tidak mengkilap, bukan pengantar listrik dan panas yang baik, serta mempunyai titik didih atau titik lele yang rendah dan tidak dapat dibentuk, direntangkan, atau ditarik. Contoh unsur non-logam berbentuk padat diantaranya belerang, fosforus, karbon, silikon, dan iodin. Sementara itu, unsur non-logam berbentuk gas antara lain fluorin, helium, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan neon. Sedangkan bromin merupakan unsur non-logam yang berbentuk cair. Selanjutnya kita akan belajar tentang senyawa. Gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia disebut dengan senyawa. Oleh karena itu, senyawa juga dapat diartikan sebagai suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contoh senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Air merupakan gabungan dari unsur hidrogen atau H dan oksigen atau O. Jadi H dan O itu merupakan rumus kimia dari hidrogen dan oksigen. Sedangkan air rumus kimianya yaitu H2O karena air merupakan gabungan dari dua unsur yaitu unsur hidrogen dan oksigen sehingga menghasilkan rumus kimia H2O. Melalui reaksi kimia, air dapat diuraikan kembali menjadi hidrogen dan oksigen. Meskipun pada tekanan atmosfer, hidrogen dan oksigen sama-sama berwujud gas, tapi saat mereka bersatu dan saling mengikat, wujudnya dapat berubah menjadi cair. Bisa dilihat di gambar, di situ terdapat dua unsur H dan juga satu unsur O, sehingga rumus kimia dari air menjadi H2O. Nah, berdasarkan asal pembentukannya, senyawa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup atau dari proses fotosintesis. Senyawa ini sendiri terdiri dari
unsur karbon C sebagai rangkaian utamanya. Sifat senyawa organik tidak mudah larut dalam air, namun akan larut jika dicampur dengan pelarut yang sifatnya organik juga. Selain itu, akibat unsur pembentukannya yang berupa karbon, senyawa organik cenderung akan mudah terbakar. Contoh senyawa organik antara lain gula, yaitu C12, H22, dan O11. Sementara itu, senyawa anorganik berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Senyawa ini memiliki titik didih atau titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Senyawa anorganik memiliki sifat mudah larut dalam air dan cenderung tidak mudah terbakar. Contohnya yaitu air dengan rumus kimia H2O, garam dengan rumus kimia NaCl, dan yang lainnya. Nah, tadi kita udah belajar tentang unsur dan senyawa. Selain unsur dan senyawa, ada juga yang namanya campuran. Misalnya nih, kamu akan mencampurkan dua zat berbeda, yaitu air dan garam, sehingga hasilnya menjadi air garam. Nah, air garam yang kamu dapatkan ini dinamakan dengan campuran. Dengan kata lain, campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Gabungan zat-zat ini bisa berupa senyawa dengan senyawa, unsur dengan unsur, atau senyawa dengan unsur. Namun, zat tersebut tidak dapat bersatu secara kimiawi karena masih mempertahankan sifat aslinya. Campuran sendiri digolongkan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya, tapi sifat dari masing-masing materi penyusunnya masih dapat terlihat. Contohnya, campuran air dengan susu bubuk coklat. Saat kamu mencampurkan kedua zat tersebut, air dan susu bubuk coklat telah bercampur menjadi cairan berwarna coklat seperti di gambar. Akibatnya, kamu tidak bisa membedakan mana zat yang merupakan air dan susu. Tapi, sifat dari masing-masing zat itu masih dapat terlihat, yaitu sifat cair dari air dan sifat manis dan warna coklat dari susu bubuk coklat. Sementara itu, campuran heterogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah campuran air dengan minyak goreng. Kalau adik-adik melihat campuran air dengan minyak goreng, kalian dapat membedakan mana air dan mana minyak goreng. Demikian materi untuk hari ini. Tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan.